kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam sorga untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun, kami boleh bersuka cita untuk melakukan aktivitas. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa di dalam sorga, untuk mengawali hari kami Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Karena itu curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, firman hari ini tertulis dari Yehezkiel 34 ayat 22. Yehezkiel 34 ayat 22, beginilah firman Tuhan. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di sebuah lereng bukit terbentanglah di sana padang rumput yang luas. Pada saat itu Bapak Ibu, ada sekumpulan domba yang berlari-lari memenuhi padang rumput ini. Nah, kita boleh lihat, boleh bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah padang rumput yang luas, ternyata ada dua golongan domba. Yang pertama adalah domba-domba yang gemuk, domba-domba yang sehat. Mereka berlarian ke sana kemari, memakan rumput, meminum air yang segar. Tapi di satu sisi Bapak Ibu kita boleh lihat ternyata golongan kedua dari domba-domba ini adalah domba-domba yang kurus. Mereka seperti tidak memiliki daging dan banyak luka-luka di sekitar tubuhnya. Ternyata Bapak Ibu, domba-domba yang gemuk justru menindas dan menyakiti domba-domba yang kecil. Kalau muncul pertanyaan kita, apakah tidak ada penjaga di sana? Ternyata ada Bapak Ibu. Namun penjaga atau pengembala domba ini hanya berfokus pada domba-domba yang gemuk. Ia mengesampingkan domba-domba yang kecil. Ia tidak peduli acuh tak acuh terhadap domba-domba yang tertindas ini. Sakit bukan Bapak Ibu menjadi seperti domba-domba yang kecil? Karena mereka kecil, mereka justru tidak diperhitungkan. Tapi ternyata pada hari-hari yang berikutnya hadirlah seorang gembala yang ketika ia melangkah ke tengah-tengah padang rumput yang luas, fokusnya bukanlah kepada domba yang gemuk, melainkan pada domba-domba yang kecil. Ia menghampiri domba yang kecil, memeluk mereka, mengolesi lukanya dengan obat, dan membantu agar domba-domba ini dapat sembuh dan menjadi domba-domba yang gemuk seperti kawanan domba yang lain. Dari situ kita boleh lihat Bapak Ibu, bahwa terkadang posisi kita seperti domba yang kurus dan kecil tadi, ditindas oleh banyak hal yang terjadi di tengah-tengah dunia. Tapi firman hari ini mengatakan, maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi bangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Pada akhirnya Bapak Ibu, firman hari ini membawa keyakinan, memperkuat keyakinan kita, bahwa seperti apapun sakitnya kehidupan, seperti apapun penderitaan menghimpit kita, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ternyata Tuhan tetap akan menolong kita dan membantu kita, bahkan menguatkan kita untuk keluar dan sembuh dari penderitaan. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita semakin percaya, semakin menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Baik di susah maupun senang, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Asal kita mau hidup seturut dengan firman-Nya. Amin, kita berdoa.
Kami kembali mengucap syukur Bapa di dalam sorga untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk anugerah-Mu Tuhan yang tidak henti-hentinya terus mengalir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajari kami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, hanya Engkaulah Tuhan yang akan menjadi hakim. Hanya Engkaulah Tuhan yang akan menolong dan membantu kami di dalam setiap permasalahan kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, kami mau percaya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dan masa depan kami hanya kepada tangan-Mu yang terkasih. Bapa di dalam sorga, kami mau serahkan Tuhan aktivitas kami di dalam satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun hidup kami, yang membantu kami, agar di dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, kami mau juga Tuhan melalui doa kami memohon pengampunan dosa. Karena kami sadar Tuhan bahwa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Biarlah melalui tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik. Biarlah Tuhan yang mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat pagi.